Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini kita akan melanjutkan mesin yang kemarin, Vario LED 110 atau Vario 110 LED. Kita nanti akan merakit yang analisa kemarin, ganti ring ya. Cuma nanti kita akan pastikan apa yang rusak karena kemarin analisa. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu ini bagian tumbler atau plato atau piano. Ini model roller ya. Ini ceritanya habis dari bengkel mana nggak tahu ya. Intinya bekasnya kebalik masang. Nah, ini kan seharusnya kayak ini, posisi masangnya seperti ini. Ada coakan nongolnya di bagian tumbler ini. Cuman datang ke sini kondisinya dipasang di sini. Nah, ini bagian atas, seharusnya kan kebalik. Nah, ini bisa disaksikan ya, ini ada coakan seperti ada tonjolan ini. Ini ada tonjolan tadi, seharusnya ini masangnya di bawah ini. Nah, dibandingkan kan sebelahnya nggak ada. Nah, ini sudah kita las sedikit oleh karena bekas orang salah masang. Nah, seharusnya di sini karena di noken as ini ada otomatisnya ya, bisa dibilang otomatis pembocor klep. Jadi ini bekasnya salah masang posisi, salah pasang posisi. Nah, yang ini, tonjolan ini sudah rusak. Tadi kita sudah antar ke tukang las, sebenarnya harus ganti ya, cuman kita akali dulu di tukang las, maka sudah selesai. Jadi intinya tumbler atau piano ini salah pasang yang pada akhirnya ini merusak. Terus kita antar ke tukang las, kita akali sebentar, nanti akan kembali normal. Oke, kita lanjut membahas piston. Kemarin sudah kita analisa, kemarin kan cuman ganti ring gitu kan, ganti ring sama skor klep. Nah, ternyata bahannya nggak ada, ternyata barang yang sudah kita analisa itu kita cari nggak ada. Jadi rata-rata toko itu menjual harus satu set ring sama pistonnya. Jadi mau nggak mau, gelem ra gelem, harus satu set. Nah, kalau satu set mau nggak mau juga harus coulter atau bubut ya, mau nggak mau. Akhirnya kita tadi pagi antar ke tukang bubut atau tukang coulter. Nah, ini sudah selesai kita pasang ya. Kemarin sebenarnya kita kan melanjutkan hari ini kita melanjutkan analisa yang kemarin ya, melanjutkan Vario 110 LED yang kemarin analisa kita cuman mengganti ring sekali lagi, tapi ternyata faktanya kita sudah muter-muter ke sana kemari cari ringnya, ini nggak ada ya. Rata-rata toko itu menjual harus satu set sama piston. Nah, ini sudah kita coulter, sudah kita bubut, kita tinggal masang ya. Habis itu ini karet kop atau karet head. Ini kondisinya ngerembes banget ya. Ini yang lama, kondisi karetnya sudah mati. Kita ganti juga nanti tambahannya, ini karet head atau karet tutup kop. Nah, ini packing kop atau packing seng nanti kita ganti karena yang lama sudah begitu kurang ini ya, kurang bagus. Nah, ini piston kurang lebih ini persamaannya KZL ini ya, apa namanya, punyanya bit injeksi ya atau bit FI. Jadi persamaannya bit FI atau bit injeksi Vario 110 LED. Nah, ini kita mulai merakit ya. Kita mulai masang kurang lebih seperti ini cara masang atau ringnya yang pernah kita gunakan tiap hari di kegiatan di bengkel. Nah, seperti ini, coakan di atas seperti biasa. Untuk teman-teman pasti sudah nggak asing lagi ya, teman-teman bengkel sudah nggak asing lagi kegiatan seperti ini. Cuman kita nggak ada salahnya kita kasih tutorial lagi atau kita kasih pengalaman lagi untuk teman-teman yang bukan bengkel. Kalau sekiranya ada yang mau belajar atau ada yang pengen menyaksikan, pengen mencoba di rumah, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya di video ini yang pada akhirnya nanti akan bisa dipraktekkan sendiri di rumah.
Untuk teman-teman mekanik atau bengkel, silahkan kritik dan saran akan kita selalu tunggu. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan yang akan membuat kita semua belajar dan belajar. Oke, lanjut ke video. Kita langkah pertama kita merakit bagian ring piston ya. Seperti biasa seperti ini. Piston menghadap in di atas. Posisinya ada coakan klep lebar seperti biasa. Sekali lagi ini untuk mekanik bukan, atau teman-teman bengkel sudah hal yang biasa ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang bukan bengkel, yang sekali lagi pengen melihat perakitan motor Honda Vario 110 LED atau Honda Vario 110 ya. Intinya sama dengan bit injeksi, pistonnya sama, bloknya sama. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ring jangan sampai ketukar ring, posisi ring oli sama ring kompresi. Kita tinggal hari ini kita tinggal merakit ya. Hari ini kita tinggal merakit, tinggal masang ring piston komplit sama pistonnya. Kita sudah ambil dari tukang bubut tadi. Silahkan untuk teman-teman yang mau diskusi atau mau bertanya tentang keluh kesah tentang Vario 110 LED, silahkan diskusi, isi kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bantu jawab, nanti kita akan bantu diskusi. Mudah-mudahan kita bisa membantu ya walaupun hanya diskusi atau jarak jauh, tapi mudah-mudahan paling enggak saya pribadi bisa membantu apa yang teman-teman semua tanyakan mengenai motor, atau khususnya atau pada umumnya dunia perbengkelan bersama channelnya Dinda Gemas. Oke, lanjut. Ini kita merakit bagian ring piston seperti biasa seperti ini. Bisa disaksikan. Langkah awal merakit sebuah piston atau ring, masang piston atau ring seperti ini. Kalau seandainya nanti ada kesalahan, posisinya menghadapnya salah, biasanya akan timbul mengasap lebih cepat kondisinya. Seharusnya dalam sekian bulan atau sekian tahun, tergantung pemakaian juga sih ya. Ngasep enggaknya kadang-kadang tergantung pemakainya entah kurang rajin dalam merawat atau mengganti oli, ataukah daya ngegasnya terlalu tinggi, overhead, dalam arti main gasnya terlalu tinggi. Contohnya motor untuk luar kota biasanya terlalu overhaul atau overhead, panas berlebihan karena gasnya terlalu tinggi. Dalam arti selalu dipentok gas kalau luar kota. Itu sudah sering terjadi ya. Oke, lanjut. Ini kita bagian, nah seperti ini kurang lebih. Khawatirnya nanti kalau kancingan piston, kipnya ini akan terbang ke dalam, nanti kita susah juga. Makanya kita sedikit trik kalau memasang seal atau kancingan piston seperti ini, kita tutup pakai kain. Gunanya atau fungsinya ini biar tidak terbang atau lepas ke dalam. Intinya seperti itu. Kita pelan-pelan dalam merakit karena kondisi seperti ini, mesin seperti ini, apalagi matic ini, kalau seandainya ada kesalahan, kalau misalnya ada kesalahan, ada yang kekurangan, nanti susahnya pertama bongkar 2 kali, yang kedua nanti pasti kita akan rugi di bagian spare part atau mungkin yang diganti kayak ring, kayak piston. Yang ketiga nanti paling ujung-ujungnya kalau seandainya kesalahan fatal masang ring atau ring piston yang mengakibatkan gores di bagian blok ataupun puring, nanti mau nggak mau nanti kita akan antar ke tukang bubut lagi, kita bubut atau kita kolter lagi. Itu yang mau nggak mau kita harus sabar, kita harus teliti menghadapi hal seperti ini.
Jangan sampai keliru, jangan sampai ada yang ketinggal, jangan sampai ada yang sekiranya belum atau kurang sesuatu. Santai aja. Makanya mekanik banyak pikiran, mekanik itu banyak hal-hal yang dipikirkan, dari hal sekecil apapun sampai ke besar, dari hal motor, penyakit motor sampai hal rumah tangga. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Mekanik apalagi kalau sudah mempunyai anak, suami istri gitu kan. Jadi banyak pikiran, selalu harus berusaha untuk menghappykan diri dalam menghadapi masalah-masalah atau penyakit-penyakit motor seperti ini. Makanya keteledoran seorang bengkel, keteledoran seorang mekanik ini akan berakibat fatal, yang ujung-ujungnya nanti kita akan mengganti spare part yang kita hadapi seperti ini. Oke, ini sebagai pelajaran, ini sebagai rambu-rambu atau aturan dalam perbengkelan bisa dibilang masang sesuatu ataupun itu mungkin mesin yang lain. Kita menyarankan mari kita belajar bareng-bareng, memfokuskan diri atau konsentrasi diri, karena sekali lagi mekanik itu banyak pikiran atau bengkel itu banyak pikiran. Sudah capek, sudah pusing, sudah mikir penyakit bengkel, penyakit motor, masih ditambah penyakit rumah tangga. Oke, kita lanjut. Kita sudah pistonnya seperti ini ya. Jangan lupa coaknya besar atau klepnya besar di atas. Kita pakai packingnya kita ganti tadi ya. Kita pakai lem Tribon. Bukan kita menyebutkan merek, tapi lem ini bagus banget untuk kelasnya kita dalam membongkar mesin. Mungkin rata-rata untuk bengkel sudah banyak yang menggunakan lem ini. Kita bagus banget untuk sudah dipakai ya. Nah, ini kopnya langsung kita tempelkan atau kita pasang rakit langsung, karena kondisi templarnya sudah kita beneri ya. Sekali lagi, ini tadi ada kesalahan templarnya masang. Seharusnya templar itu di bawah, bagian knalpot, tapi dipasang di bagian atas, bagian throttle body atau bagian yang menghadap ke atas. Jadi di situ bentuknya aja sudah beda. Bentuk templarnya aja sudah beda dan fungsinya yang pasti juga akan beda. Tapi nyatanya ini dipakai atau dipasang bolak-balik, dalam arti entah karena mungkin lupa atau karena mungkin kerjaannya banyak jadi kurang fokus. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya kita dari awal tadi membahas mekanik atau bengkel itu harus fokus seperti ini agar tidak terjadi seperti ini. Ini bekasnya habis dibongkar karena kita bongkar tadi pistonnya sudah oversize 50, jadi sudah dibongkar, bukan standar lagi. Setelah kita juga ngecek lem-lemnya juga baru ya, dalam arti baru tuh lem sendiri, dalam arti bukan lem pabrikan. Nah, yang pasti ini sudah pernah dibongkar. Sampai di sini bisa dipahami ya tentang analisa kemarin. Kita rencananya cuma ganti ring, tapi faktanya di lapangan kita nggak dapat ring, muter-muter ke sana sampai pikiran pusing cuman mencari ring, udah kehujanan pula. Jadi kita akhirnya ganti piston ya, bubut atau coulter. Ini menjadi oversize 100. Sekali lagi kita dapat 100 ini di dekat sana, dekat tempat coulteran atau tempat bubut. Jadi memang rata-rata kita konsultasi sama teman-teman itu memang jarang kalau ada yang jual ringnya, kecuali online. Nah, online ini tapi harus berapa hari menunggu. Jadi kita atau sama orangnya juga nggak mau ngambil resiko terlalu lama. Tor juga bedanya juga nggak jauh ya harganya, makanya kita mengambil satu set sekalian, nggak terlalu banyak ngambil resiko. Biasanya kalau ganti ringnya aja khawatirnya ada sedikit kesalahan atau ada sedikit celah, nanti akan timbul ngasap yang pada akhirnya nanti habis dibongkar kok masih ngasap misalnya gitu kan. Jadi kita antisipasi seperti itu.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kita masih manual, nggak usah pakai bor atau tembak mesin. Kita khawatirnya nanti kalau ketiduran juga akan dol bautnya, karena kencangnya ini juga kita harus benar-benar atur kayak masyarakat ya. Oke, ini kita tinggal kopnya sudah, tinggal nyeting top, gigi timing, top timing, habis itu lanjut setel klep, pasang box-boxnya. Jadi sebenarnya ini analisa mudah ya, logikanya banyak orang atau bukan bengkel bisa menganalisa secara spontan. Wah, ngasep paling ringnya, wah ngasep paling sekere atau pistone, wah ngasep itu paling sealnya nih kan. Analisa spontan di luaran sana banyak menganalisa secara spontan tanpa mengalami sendiri atau pernah membongkar atau apa. Biasanya langsung analisa bercuitan di mana-mana. Cuman alangkah lebih baiknya kita sebagai bengkel, kita nggak boleh gegabah, kita juga nggak boleh terlalu ceroboh mengambil keputusan. Kita harus slow, kita harus sabar, kita harus benar-benar analisa apa yang benar-benar rusak, apa yang benar-benar harus diganti. Nah, itulah analisa seorang bengkel. Jangan gegabah mengambil keputusan, karena wibawanya seorang bengkel, wibawanya seorang mekanik atau mesin ini ditentukan sama ketenangan kita dalam memikir, ketenangan dalam kita mengambil langkah, mengambil keputusan mengganti spare part. Nah, di situ wibawanya seorang mekanik atau bengkel itu di situ. Jangan asal nyeplos ganti ini ganti itu, nanti khawatirnya meleset. Nah, nanti kita sudah berucap ganti nanti yang pada akhirnya belum memuaskan. Oke, sedikit celometan ke sana kemari, ini celuitan atau celometan seorang bengkel atau seorang mekanik yang ya mikir sana kemari. Oke, lanjut kita ke mesin, lanjut kita ke top timing. Kita sudah atur top timing seperti biasa, piston di TMA. Habis itu kita cari setelah TMA kita topkan kondisi klep biasa seperti biasa netral. Nah, itu kurang lebih seperti sama. Silakan yang mau ditanyakan tentang cara mengetopkan atau memasang gigi timing motor Vario LED 110 atau mungkin motor-motor yang lain. Mudah-mudahan kita bisa membantu. Mudah-mudahan kita bisa membantu jarak jauh. Oke, lanjut. Ini kita hari ini kita sudah bisa dibilang next video yang kemarin ya. Ini tinggal menyelesaikan ini, habis itu kita langsung pakai. Seperti biasa kita tes ulang klepnya. Jangan sampai, kadang-kadang sering terjadi ini kondisi klep bisa sebelahnya kenceng banget, jadi nanti jalan berapa nggak lama nanti akan kendor lagi, kenceng lagi, sistemnya kurang lebih kayak gitu. Nah, itu yang pernah kita alami. Ini ternyata memang bisa dibilang faktor ini ya, apa, pergerakan noken as. Jadi semakin dia cepat, semakin dia noken asnya ini sistem kerjanya cepat, ini otomatis bisa dibilang sedikit putaran atau mili ini akan merubah posisi timing, paling enggak akan mengendorkan ke baut-baut klep. Nah, di situ kita harus benar-benar teliti, kita harus benar-benar menganalisa seperti ini ya. Pelan nggak masalah, yang pasti ibarat orang menembak itu jitu. Yang dibutuhkannya itu jitunya. Makanya yang pasti untuk teman-teman
sekiranya ada teman ada pasien bengkel masuk, kita tanya konsultasinya apa, maunya apa, dan segala macam. Itu yang akan menarik konsumen bengkel. Oke, kita lanjut. Nih kita tinggal masang kop. Kita sudah tinggal masang karet kop, nanti udah selesai. Nah, kita rakit. Oke, seperti biasa kita kasih lem sedikit, karena sering kejadian kalau kelasnya matic, di bagian karet head ini yang sering terjadi pasti ngerembes. Sedikit-sedikit kredit, lama-lama di bawah itu kayak oli seperti biasa, semburan oli. Nah, ini kurang lebih seperti ini karet kop, karet yang kita ganti tadi. Kondisinya sudah mati, karetnya keras banget, enggak, otomatis daya fungsinya ini sudah beralih dari daya fungsi untuk menahan oli, ini sudah beralih ke bagian penutup tok. Sekali lagi kita cek baut kondisi baut baut 8, baut noken as, bigi top timing. Harus sering kita cek kembali. Baut-baut seperti ini kita cek kembali sebelum settingan terakhir. Tertutup kondisi, nah seperti ini. Biasanya kalau teman-teman mekanik atau teman-teman bengkel habis turun mesin seperti ini, nanti untuk pemakaian ke depan biar lebih awet, biar lebih tanpa resiko lagi, harus kita Oke, kita lanjut perakitan boxnya ya. Ini tempat boxnya. Oke, kita sudah hampir selesai ya. Analisa kita. Oke, intinya kita perakitan tadi ini ganti piston sama ring satu set ya. Memang kemarin intinya cuman ring, tapi ternyata nggak ada yang jual, jadi kita dapatnya satu set sama ring. Sudah selesai kita pasang ya, tinggal masang
throttle body udah selesai, nanti kita rakit. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada yang bisa digunakan atau yang bisa ditiru. Kita berterima kasih. Kurang dan lebihnya inilah kegiatan kita dalam merangkai sebuah penayangan atau video dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Dida Gemas. Terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.